Hai netizen yang budiman, sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Halo, selamat berjumpa dan bertemu dengan gue, Ricky Putra, di materi Belajar Yuk. Kali ini gue akan menjelaskan bagaimana menggunakan perangkat lunak iClone, di mana perangkat lunak iClone ini merupakan keluaran dari Revolution yang untuk membuat animasi 3D. Lebih tepatnya untuk membuat 3D preview visual sangat mudah dengan menggunakan animasi iClone ini. Di sini gue akan menjelaskan tools dasar dari perangkat lunak iClone ini. iClone yang gue gunakan di sini adalah iClone 6, di mana iClone sudah masuk ke versi 7, tapi di sini gue menggunakan iClone 6. Oke, untuk tidak berlama-lama, di sini akan coba gue jelaskan tools-tools dasar yang ada di iClone 6 ini. Oke, pertama ini adalah tampilan di desktop komputer gue ya. iClone ini supportnya masih untuk Windows gitu ya. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, di sini gue sudah membuka iClone 6 ini, dimana kalau misalnya teman-teman baru menginstal gitu, biasanya di situ ada grid ya. Nah, tapi di sini gue sudah menggunakannya, jadi gridnya ini gue hilangkan agar apa? Agar saat di render nanti gridnya atau garis-garis bantunya itu tidak terlihat. Kalau seandainya ingin memunculkan grid itu kembali atau garis bantu itu kembali, di sini teman-teman cukup menekan Ctrl G ya di keyboard teman-teman, maka akan muncul kembali. Nah, untuk tampilan awal, untuk pertama kali teman-teman buka ataupun baru menginstal iClone ini, tampilan dari dokumen kerjanya berbentuk persegi seperti ini. Nah, bagaimana cara mengubahnya agar tampilannya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan? Caranya adalah teman-teman pilih ke render di bagian atas yang deretan dengan file, edit, create, modif, animation. Nah, di situ ada render. Nah, teman-teman pilih render. Kemudian di situ ada beberapa pilihan, ada untuk render video, render image, ataupun mengekspor audio. Nah, di sini karena saya ingin membuat video animasi, jadi saya pilihnya adalah render video di sini. Nah, di sini saya akan coba ubah ukurannya. Di situ ada frame size ya, teman-teman tinggal klik saja frame-nya ingin ukurannya seperti apa dan berapa. Di sini saya menggunakan 1280 kali 720 ya. Nah, maka tampilannya akan berubah. Kalau sudah berubah, tinggal di close kembali tools rendernya atau box rendernya di situ. Kita akan coba membuat bentuk animasi dasar gitu ya, animasi sederhana, di mana saya akan menjelaskan dulu tools-tools yang ada di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di situ di sebelah kanan ada 3 tools pendukung ya. Yang seperti tanda panah itu adalah tools untuk zoom ya. Kalau teman-teman tarik gitu ya dengan menggunakan mouse gitu ya, klik kiri, tarik, ataupun di scroll gitu ya dengan menggunakan scroll yang ada di mouse gitu, dia akan zoom in ataupun zoom out seperti itu. Nah, kemudian di sampingnya itu ada yang namanya tools pan gitu ya, dimana dia bisa panning kiri, panning kanan, ngepan gitu ya, atas bawah sesuai kebutuhan. Nah, yang selanjutnya adalah tools orbit, di mana teman-teman bisa memutar-mutar objek yang diinginkan, kemudian posisinya seperti apa gitu ya, khususnya untuk latar atau background belakangnya ya. Nah, kemudian di situ ada tools select gitu ya. Nah, ini adalah untuk menggunakan atau mengaktifkan nanti apabila ada karakter gitu ya. Nah, di sini saya akan pilih di situ di konten. Kalau teman-teman lihat di box konten, di situ ada yang namanya box actor gitu ya. Di dalamnya ada avatar. Nah, enaknya iClone di sini adalah sudah adanya bentuk karakter ataupun objek 3D yang disediakan. Walaupun memang hanya basic saja, ya, tidak terlalu komplit gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini pilih avatar gitu, kemudian tinggal pilih karakter atau avatar yang mana yang ingin dipakai. Ya. Di sini saya coba contohkan ini karakter wanita ini, saya drop and drag saja ke dokumen kerja.
Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan tools orbit yang tadi saya jelaskan ya. Diatur posisinya untuk view-nya nanti bagaimana teman-teman melihatnya, kemudian tools pen gitu ya, supaya posisi yang diinginkan sesuai. Setelah kita memasukkan objek atau karakter atau avatarnya, kita masukkan yang namanya di situ ada di box content itu adalah ada yang namanya animation. Di sini ada yang namanya motion ya. Teman-teman tinggal pilih, di situ ada beberapa bentuk motion yang teman-teman pakai. Misalkan saya di sini performance gitu ya. Saya coba si karakter ini sedang berbicara seolah-olah. Nah, dia dengan otomatis akan bergerak sendiri. Kemudian kita pilih yang namanya tool animation di atas gitu ya, yang sejajar dengan file edit, create dan modify tadi di sebelah render. Nah, di situ ada yang namanya create a script. Nah, di create script ini ada yang sifatnya teman-teman itu bisa langsung recording voice-nya atau mengetik teksnya ataupun dari file ataupun menggunakan script yang ada dari perangkat lunak lainnya, yaitu GrazyTalk yang memang keluaran sama dari iClone ini dari Revolution. Nah, di sini saya contohkan yang menggunakan teks ya, diketik gitu. Saya pilih text to speak gitu ya. Jadi dia teks diketik, dia akan berbicara nanti. Nah, di sini saya coba nanti ketikkan. Nah, di situ ada voice mode gitu ya. Nah, ini adalah bawaan dari iClone. Ada dua jenis suara ya. Yang satu namanya David gitu ya. Suara untuk lakinya, yang satu lagi untuk wanita itu Zira namanya. Nah, kita ubah ke Zira karena ini karakternya wanita. Nah, kita coba tuliskan, ketikkan di sini. Misalkan ini, hello, my name is Zira gitu ya. Nice to meet you gitu. Kalau sudah, tinggal tekan OK saja. Nanti dia otomatis mengikuti suara dari yang kita ketikkan atau kita record seperti itu. Hello, my name Zira. Nice to meet you. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini, di mana pertemuan kali ini merupakan dasar dari pengenalan dengan menggunakan perangkat lunak iClone ya, khususnya iClone 6. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan yang lain di materi Belajar Yuk.